Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky Fitrika, NIM 120166023 dari kelas 3C, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar, tentang teori elastisitas, teori perilaku individu, teori produksi, pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama, permintaan. Permintaan adalah suatu jumlah barang dan jasa yang konsumen bersedia membelinya pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan dibagi menjadi dua, yaitu permintaan potensial dan permintaan real. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Begitu pula sebaliknya, apabila ingin harga turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Faktor-faktor permintaan terdiri dari 6, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan. 3, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, cita masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan yang keenam, ramalan mengenai keadaan masa datang. Selanjutnya, penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar selama periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran adalah apabila harga naik, maka jumlah barang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Faktor-faktor penawaran terdiri dari 4, yaitu yang pertama, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Yang kedua, jumlah penjual. Yang ketiga, perkiraan harga di masa mendatang. Dan yang keempat, kondisi alam. Selanjutnya, hubungan penawaran berlaku dengan kondisi ceteris paribus, yaitu kondisi di mana faktor-faktor lainnya tidak berubah. Selanjutnya, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di pasar menghasilkan keseimbangan harga dan kuantitas. Hukum keseimbangan pasar adalah jika jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan, harga akan turun. Selanjutnya, faktor-faktor keseimbangan pasar ada 5, yaitu yang pertama, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, tetapi jumlah barang atau jasa terbatas. Yang kedua, tinggi rendahnya biaya produksi. Yang ketiga, produsen mengetahui selera konsumen. Dan yang keempat, penawaran barang dan jasa bertambah, tetapi daya beli konsumen berkurang. Dan yang terakhir, kelima, pandangan masa depan dari produsen dan konsumen. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang teori elastisitas. Elastisitas merupakan perubahan-perubahan variabel tidak bebas yang diakibatkan oleh perubahan variabel bebas sebesar 1%. Elastisitas terbagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan besarnya pengaruh persentase perubahan harga terhadap persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat elastisitas. Yang pertama, tingkat substitusi. Yang kedua, tingkat pendapatan. Yang ketiga, proporsi kenaikan harga. Dan yang keempat, jangka waktu. Elastisitas terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama, permintaan elastis. Ketika harga berubah 10%, maka permintaan berubah lebih dari 10%, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, permintaan tidak elastis. Perubahan permintaan lebih kecil dari perubahan harga. Yang ketiga, permintaan elastis uniter. Ketika harga berubah 10%, maka permintaan akan berubah 10% juga. Yang keempat, permintaan tidak elastis sempurna atau sama dengan 0. Berapapun harganya akan tetap dibeli. Dan yang kelima, permintaan elastis sempurna atau tidak terhingga. Yang kedua, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah besarnya pengaruh persentase perubahan harga terhadap persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor-faktor elastisitas penawaran terdiri dari 5, yaitu yang pertama, waktu. Yang kedua, daya tahan barang atau produk. Yang ketiga, mobilitas faktor produksi. Yang keempat, kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Dan yang kelima, jumlah persediaan barang. Elastisitas penawaran terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama, penawaran elastis. Yang kedua, penawaran tidak elastis. Yang ketiga, penawaran elastis uniter. Yang keempat, penawaran tidak elastis sempurna. Yang kelima, penawaran elastis sempurna. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang teori perilaku individu.
Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Variabel perilaku individu. Yang pertama, kemampuan. Kemampuan seorang individu secara keseluruhan terdiri dari dua kemampuan, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Yang kedua, keahlian. Keahlian adalah kompensasi yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu tugas, umpamanya keahlian dalam mengarsipkan surat-surat dan dokumen. Yang ketiga, latar belakang. Latar belakang individu meliputi latar belakang keluarga, kelas sosial, dan pengalaman. Baiklah, lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang teori produksi. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi atau input menjadi hasil produksi atau output. Faktor-faktor produksi, yang pertama tanah atau lahan, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat organisasi. Unsur-unsur produksi, yaitu yang pertama bekerja, yang kedua modal dagang. Modal dagang ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal finansial dan modal barang. Fungsi dari produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimal hasil atau output yang dihasilkan dengan kombinasi masukan atau input tertentu. Tujuan dari produksi, yaitu yang pertama, pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Yang kedua, menentukan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, persediaan terhadap kemungkinan. Yang keempat, persediaan bagi generasi mendatang. Dan yang kelima, pemenuhan sara bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah SWT. Produksi yang diharamkan dalam ekonomi Islam. Di dalam Islam, produksi juga memiliki larangan, yaitu yang pertama, investasi harta dengan cara yang membahayakan masyarakat. Yang kedua, riba. Yang ketiga, jual beli tidak jelas atau goror. Yang keempat, investasi pungutan pajak untuk menghasilkan uang. Yang kelima, pencurian. Yang keenam, perampasan. Yang ketujuh, upah pekerjaan yang haram dilaksanakan seperti mas kawin, zina, dan tips bagi dukun. Yang kedelapan, suap. Yang kesembilan, menimbun. Yang kesepuluh, perjudian. Elastisitas produksi. Elastisitas produksi itu ialah seberapa besar persentase perubahan yang terjadi pada jumlah produksi yang dihasilkan apabila seseorang produsen mengubah jumlah faktor produksi sekian persen. Elastisitas produksi terbagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, elastisitas harga, yang kedua, elastisitas silang, yang ketiga, elastisitas pendapatan atau income. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, ialah tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Kelebihan pasar persaingan sempurna ialah tidak ada kekuasaan di pasar. Yang kedua, efisiensi produksi menggunakan biaya seminimal mungkin dalam melakukan produksi. Yang ketiga, dapat meminimalkan biaya iklan dan produksi. Yang keempat, informasi pasar yang jelas, pembeli bisa meminimkan tingkat kecurangan. Terus juga ada kelemahannya. Yang pertama, minim produk karena barang yang dijual hampir sama. Yang kedua, minim inovasi dikarenakan semua produksi yang ditawarkan seragam. Terus ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual banyak sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri-sendiri tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dan tidak dapat diubah. Yang ketiga, setiap penjual dan pembeli sebagai pengambil harga. Yang keempat, setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama menurut pandangan konsumen. Yang kelima, setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar. Yang keenam, sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Yang ketujuh, pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap pasar. Kita lanjut ke materi yang keenam, yang selanjutnya ialah pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak dan juga substansi antara barang yang tinggi. Faktor-faktor terbentuknya pasar persaingan monopolistik yaitu yang pertama, ketidakpuasan terhadap daya analisis, model persaingan sempurna maupun monopoli. Yang kedua, sumber daya alam yang melimpah. Yang ketiga, diferensiasi produk yang tidak terlalu besar.
Ada juga karakteristik pasar persaingan monopolistik adalah yang pertama efisiensi dan diferensiasi produksi, yang kedua perkembangan teknologi dan informasi, yang ketiga persaingan bukan harga, yang keempat promosi penjualan melalui iklan, yang kelima distribusi pendapatan. Kelebihan dari pasar persaingan monopolistik ialah yang pertama banyaknya produsen di pasar akan memberikan keuntungan untuk konsumen dalam memilih produk yang terbaik untuknya. Yang kedua, adanya kebebasan keluar masuk bagi para produsen sehingga akan mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam memproduksi barangnya. Yang ketiga, adanya diferensiasi produk akan mendorong konsumen untuk lebih selektif dalam menentukan produk mana yang nantinya akan dibeli. Yang keempat, pasar ini juga relatif sangat mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian pasar keperluan sehari-hari akan tersedia di dalam pasar monopolistik. Ada juga kekurangan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik mempunyai tingkat persaingan yang sangat tinggi, baik itu dalam hal harga, kualitas, maupun pelayanan. Yang kedua, memiliki modal dan juga pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar tersebut. Yang ketiga, diperlukan modal yang sangat besar untuk bisa masuk ke dalam pasar monopolistik. Yang keempat, karena produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing. Baiklah, kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya ada beberapa penjual. Ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Yang kedua, produk yang dijual bisa bersifat homogen dan juga bisa bersifat berbeda. Yang ketiga, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Yang keenam, kebijakan dari produsen utama sebagai acuan. Ada pula faktor-faktor terbentuknya pasar oligopoli adalah yang pertama efisiensi skala besar, yang kedua kompleksitas manajemen. Kelebihannya yang pertama memberi kebebasan memilih bagi pembeli, yang kedua mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, yang ketiga lebih memperhatikan kepuasan konsumen, dan yang keempat adanya penerapan teknologi baru. Kekurangannya ialah memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, harga barang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi. Yang keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli. Yang kelima, sulit dimasuki perusahaan baru. Dan yang keenam, bisa berkembang ke arah monopoli perusahaan dalam pasar oligopoli. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan pada materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.